Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia, ya, yaitu tentang menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, ya. Non-fiksi itu biasanya berupa biografi atau buku karya ilmiah populer. Jadi non-fiksi di sini adalah bukan cerita hayalan, ya. Kalau fiksi itu cerita hayalan, kalau non-fiksi itu cerita nyata, ya. Kalau di koran, majalah itu namanya artikel, ya. Itu non-fiksi, ya. Non-fiksi itu bukunya ilmiah, ya, buku ilmiah, ya. Nah, materi yang akan kita pelajari diantaranya A. Menemukan ide pokok dan informasi penting pada teks non-fiksi. Lalu B. Membuat ringkasan informasi penting dalam bacaan. C. Membuat peta pikiran untuk menjelaskan isi bacaan. D. Membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks. E. Membuat tulisan non-fiksi. F. Menemukan dan mencari arti kosakata baru. Dan G. Menyampaikan pendapat atau tanggapan. Ya, kita buka slide berikutnya, penjelasan dari masing-masing yang akan kita pelajari ini, ya. Ya, A. Menemukan ide pokok dan informasi. Ya, jadi menemukan dan ide pokok dan informasi penting pada teks non-fiksi, ya. Kita tahu bahwa dalam kalimat utama terdapat ide pokok atau pikiran pokok. Nah, pikiran pokok adalah ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf, ya. Biasanya ide pokok itu ada pada kalimat utama, ya. Nah, biasanya dijelaskan lagi dengan kalimat penjelas, ya, ide pokok. Nah, lalu sekarang informasi adalah kabar tentang suatu hal, peristiwa atau kejadian, ya. Nah, bagaimana kita dapat menemukan informasi? Nah, menemukan informasi dapat dilakukan dengan membaca secara cermat dan mengajukan pertanyaan berdasarkan teks. Itu cara menemukan informasi, ya. Selanjutnya, membuat ringkasan informasi penting dalam bacaan, ya. Nah, ringkasan adalah penyajian sebuah bacaan secara singkat, atau dengan kata lain memperpendek informasi dengan tetap mempertahankan pikiran pokok, ya. Nah, ringkasan paragraf hanya mengandung intisari paragraf, ya. Intisari bacaan dapat ditemukan berdasarkan ide pokok, ya. Nah, langkah-langkah membuat ringkasan. Pertama, memahami dengan baik isi bacaan yang akan diringkas. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Merangkai gagasan utama dengan kalimat sendiri, ya. Nah, ringkasan tidaklah sama dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan adalah inti atau gagasan sebuah bacaan, ya. Kalau ringkasan itu tadi memperpendek informasi, ya. Kalau kesimpulan inti atau gagasan sebuah bacaan. Ya. Selanjutnya, membuat peta pikiran untuk menjelaskan isi bacaan. Nah, apa itu peta pikiran? Nah, peta pikiran adalah cara menyajikan informasi yang terhubung dengan tema atau topik dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna, sehingga suatu informasi mudah untuk diingat dan dipelajari, ya. Ini biasanya kalau membuat ringkasan itu agak lama, ya. Nah, kalau membuat peta pikiran itu lebih lebih menarik, ya. Jadi peta pikiran itu membuat informasi mudah diingat dan dipelajari, ya.
Nah, seperti ini contohnya. Ya, jadi membuat mind map ya, mind map. Nah, ini peta pikiran ya. Itu ada kata kunci misalnya gambar, simbol dan warna ya. Nah, ini ada gambar, ada simbol, ada warna ya. Nah, apa kegunaan peta pikiran? Peta pikiran gunanya adalah untuk menyusun makalah ya. Lalu 2, bahan untuk presentasi. Presentasi itu membuat laporan ya. Lalu yang ketiga, memahami materi belajar. Jadi untuk lebih memahami materi belajar, kita menggunakan peta pikiran seperti ini ya, gambar mind mapping ini, mind map ini ya. Ya. D sekarang membuat pertanyaan berdasarkan teks ya. Nah, dalam membuat pertanyaan dari suatu bacaan, kata umum yang digunakan adalah apa, itu untuk menanyakan benda, siapa untuk menanyakan orang, mengapa untuk menanyakan sebab, kapan itu menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, dan bagaimana untuk menanyakan hal atau cara ya. Nah, hal-hal di atas tadi ya, hal-hal yang tersebut di atas tadi dilakukan untuk memahami isi bacaan atau makna yang tersirat dalam teks. Jadi untuk memahami suatu bacaan atau memahami isi bacaan, kita boleh membuat pertanyaan-pertanyaan ya, supaya kita lebih mengerti apa yang tersirat dalam teks bacaan ya. Ya, sekarang membuat tulisan non-fiksi. Nah, tulisan non-fiksi adalah tulisan yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya, jadi bukan hayalan. Ya. Non-fiksi itu fakta atau kenyataan. Nah, sumber ide tulisan non-fiksi adalah pengamatan, pengalaman, serta penelitian. Ya, pengamatan misalnya kita praktek IPA itu diamati ya. Kalau pengalaman itu biografi seseorang itu berdasarkan pengalaman ya. Lalu penelitian sama IPA itu melalui pengamatan, penelitian ya, itu sains itu non fiksi ya. Ya, langkah-langkah menyusun tulisan non fiksi. 1. Menentukan tema, biasanya merupakan judul tulisan. Lalu 2. Merumuskan tujuan, bermanfaat untuk menentukan arah, isi, dan jenis tulisan. Ya, jadi merumuskan tujuan itu bermanfaat untuk menentukan arah, isi, dan jenis tulisan. Lalu yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara wawancara, membaca buku, survei, diskusi, percobaan, dan pengamatan. Jadi membuat tulisan non-fiksi ini bisa mengumpulkan dan menganalisis datanya dengan cara wawancara, membaca buku, survei, diskusi, percobaan, dan pengamatan. Lalu yang keempatnya, menyusun kerangka tulisan berarti mengorganisasikan ide dan data yang telah dikumpulkan. Ya. Lalu kerangka tulisan itu biasanya berupa pembukaan, isi, dan penutup. Ya. Lalu yang kelima, menyusun paragraf berupa 1 kalimat dan beberapa kalimat penjelas. Ya. Nah, sekarang menemukan dan mencari arti kosakata baru. Ya, dan menemukan arti kosakata baru ini merupakan salah satu cara menemukan informasi. Nah, bagaimana cara mencari atau menemukan arti kosakata baru? Nah, biasanya kita mencarinya di dalam kamus, ya. Nah, lalu menyampaikan pendapat atau tanggapan, ya. Semua pendapat atau tanggapan harus disampaikan dengan sopan, ya. Nah, biasanya pendapat atau tanggapan memiliki ciri-ciri yang ditandai dengan kata-kata mungkin, bisa jadi, sebaiknya. Nah, itu adalah ciri kata-kata untuk pendapat atau tanggapan, ya.
Lalu tanggapan adalah pendapat terhadap permasalahan yang terjadi setelah melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu. Jadi kalian boleh mendakapi kalau sudah melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, kalian beri tanggapan tapi dengan cara sopan ya. Nah, kata-katanya bisa memakai kata mungkin, bisa jadi sebaiknya ya. Nah, di sini tadi menemukan dan mencari arti kosakata baru itu, mencari arti kosakata baru merupakan salah satu cara untuk menemukan informasi, yaitu dengan cara mencarinya di dalam kamus ya. Nah, setelah mempelajari tadi konsep-konsep membuat cerita non-fiksi, sekarang coba jawab pertanyaan di bawah ini ya. 1. Hal apa yang harus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa. Lalu 2. Bagaimana cara mengetahui arti kosakata. Yang ketiga, tulis 3 metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam proses pembuatan tulisan non-fiksi. Yang keempat, tulis 3 langkah membuat ringkasan. Yang kelima, apa yang dimaksud ringkasan? 6. Tulis 3 kegunaan peta pikiran. 7. Apa yang dimaksud tanggapan? 8. Tulis minimal 2 ciri kata yang biasa digunakan dalam mengutarakan pendapat atau tanggapan. Nah, semua pertanyaan ini jawabannya ada di slide sebelumnya ya. Jadi kalian harus membaca dengan cermat dan teliti ya. Baca dulu PPT-nya, slide-slide sebelumnya, perhatikan, baca dengan seksama, baru kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ya, sekian, terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah ya. Tetap menjaga 4M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan tetap memperbanyak doa supaya kita tetap sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih tetap sehat ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.